Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan sosok ulama yang sangat terkenal, khususnya di kalangan tarekat Qadiriyah, dan di luar kalangan ahli tarekat Qadiriyah pun namanya sangat harum. Banyak para ulama besar yang hidup semasa dengannya yang tidak sungkan untuk menghadiri majelis pengajiannya. Hal ini cukup sebagai bukti keluasan dan kedalaman ilmu beliau, dan terkenal dengan akhlaknya yang sangat mulia, seorang yang zuhud dan ahli ibadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau dilahirkan pada hari Rabu tanggal 1 Ramadan 470 Hijriah atau 18 Maret 1077 Masehi di selatan Laut Kaspia yang sekarang menjadi Provinsi Mazandaran di Iran. Beliau adalah orang Kurdi atau orang Persia, ulama sufi yang sangat dihormati. Ia juga dikenal sebagai rajanya para wali atau Gaus Al-Azam. Keajaiban saat kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertama, pada malam kelahiran beliau, ayah beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Abu Salih, Allah yang Maha Kuasa telah menganugerahimu seorang anak saleh. Dia adalah kekasihku dan juga kekasih Allah, dan dia adalah yang paling mulia di antara aulia dan aktaf." Kedua, saat lahir beliau memiliki tanda berupa tapak kaki Rasulullah SAW di atas tengkuk beliau. Ini adalah merupakan tanda wilayah. Ketiga, Allah memberi selamat kepada orang tua beliau di dalam mimpi mereka bahwa kelak putranya akan menjadi Sultanul Aulia dan orang-orang yang menentangnya akan menjadi gumrah atau sesat. Keempat, pada malam kelahiran beliau, sekitar 11.000 laki-laki lahir di Jilan dan setiap mereka adalah wali Allah. Kelima, beliau lahir pada 1 Ramadan. Ada pula riwayat yang menyebutkan 2 Ramadan, dan sepanjang Ramadan beliau tidak pernah menyusu setelah lewat sahur dan kembali menyusu setelah waktu berbuka. Dengan kata lain, beliau sudah mulai puasa sejak bayi. Adapun ciri dan perwatakan beliau, berbadan kurus, berperawakan sedang dan berdada bidang, jenggotnya tebal dan panjang, kulitnya hitam, alisnya bersambung, suaranya keras, pembawaannya menawan, wibawa tinggi dan ilmunya luas. Beliau menimba ilmu dari banyak guru, di antaranya adalah Abu Hatab bin Ahmad Al-Badadi, Abu Said Al-Mubarak bin Ali Al-Makhzumi, Abu Wafa Ali bin Akil Al-Baghdadi, Hamad bin Muslim Ad-Dabas, Abu Muhammad Ja'far bin Ahmad Al-Badadi, Abu Qasim Ali bin Ahmad Al-Badadi, Abu Abdillah Yahya bin Iman Al-Badadi, dan guru-guru beliau lainnya. Sedangkan murid-muridnya yang terkenal adalah Al-Qadi Abu Hamasin Umar bin Ali Al-Qurasi, ulama ahli fikih dan hadis, Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Ahmad Al-Maghnisi, penulis kitab fikih yang terkenal dengan nama Al-Mughni, dan murid-murid beliau lainnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah cucu Abdullah Asy-Syaumai Al-Jailani, salah satu orang yang zuhud dari Jilan yang terkenal dengan berbagai karomah dan keistimewaan batinnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terlahir dari keluarga dan lingkungan yang sangat akrab dengan ilmu dan karomah. Ayahnya adalah salah seorang ulama besar dari Jilan. Ibunya terkenal memiliki karomah yang juga adalah putri Abu Abdullah Asy-Syaumi Al-Jailani. Dengan demikian beliau tumbuh dalam lingkungan yang bergelimang dengan ilmu fikih, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Silsilah keluarga beliau dari ayahnya Hasani Syekh Abdul Qadir bin Abu Salih bin Abu Abdillah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Abdullah Syani bin Musa Al-Jaun bin Abdul Mahdi bin Hasan Al-Mutsama bin Hasan As-Sibhi dan Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah binti Rasulullah SAW. Dari ibunya Husaini, Syekh Abdul Qadir bin Ummul Khair Fatimah binti Abdullah Sumi bin Abu Jamal bin Muhammad bin Mahmud bin Abdul Atta Abdullah bin Kamaluddin Isa bin Abu Alauddin bin Ali Ridho bin Musa Al-Ghazim bin Jafar Al-Sodiq Muhammad Al-Bakir bin Jainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Adapun sebagian dari keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengakuan 360 wali. Abdullah Al-Jubai suatu kali berkata,
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki seorang murid bernama Umar Al-Hawali. Dia meninggalkan Baghdad dan tinggal di tempat lain selama beberapa tahun. Ketika ia akhirnya kembali ke Baghdad, maka aku berkata kepadanya, "Sekian lama ini, kamu berada di mana?" Dia menjawab, "Aku mengembara, menyinggahi kota-kota di Suriah, Mesir, Persia, dan aku bertemu dengan 360 syekh, yang kesemuanya adalah para wali Allah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang tidak berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah syekh kami dan merupakan pembimbing teladan kami menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala." Syekh Hamad Ad-Dabas konon berkata, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang pada waktu itu masih remaja disebut dalam majelisnya, "Aku melihat dua tanda di kepalanya yang terpasang tegak di antara kebinatangan terendah dan kedaulatan tertinggi, dan aku telah mendengar tentara kerajaannya memanggil-manggil dengan suara yang keras lagi jelas pada cakrawala tertinggi." Syekh Hamad Ad-Dabas kemudian berkata, "Kamu adalah penghuni para arifin di zamanmu nanti. Panjimu tertancap kuat untuk dibentangkan, baik dari kawasan timur sampai kawasan barat. Pundak orang-orang di zamanmu akan tunduk di bawah kendalimu, dan kamu akan diangkat suatu tingkatan spiritual yang mengungguli semua orang yang sebaya denganmu." Diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Al-Ij Abdul Al-Muqtis bin Harb Al-Baghdadi beserta banyak lagi lainnya. Kami menghadiri majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di ruang tamu beliau banyak sekali para syekh dan wali yang mengikuti majelis beliau waktu itu. Ada sekitar kurang lebihnya 47 para syekh, dan masih banyak lagi yang berada di dalam majelisnya. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berbicara, tampak sekali hati beliau dalam keadaan kesadaran penuh, yaitu ketika beliau menyatakan, "Kakiku berada di atas tengkuk para wali Allah." Syekh Ali bin Al-Haiti melangkahkan kakinya saat itu juga, lalu naik beberapa langkah ke mimbar sang syekh, di mana kemudian dia memegang kaki sang syekh dan meletakkannya di atas tengkuknya sembari memposisikan kepalanya di bawah keliman jubah syekh. Semua yang hadir di situ pun membungkuk seperti yang dilakukan oleh Syekh Al-Haiti, dan tidak ada satupun seorang wali Allah di muka bumi ini yang pada saat itu tidak menundukkan tengkuknya sebagai pengakuan tulus terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, serta sebagai penghormatan kedudukan rohani beliau yang khusus. Ada 300 aulia Allah dan 700 Rizaul Goim yang hadir di majelis itu. Bahkan kumpulan para jin berkumpul pada saat itu. Para jin soleh tersebut keluar dari segala penjuru cakrawala demi menghormati pernyataan beliau tersebut. Mereka mengucapkan selamat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan menunjukkan laku taubat melalui tangan beliau. Syekh Al-Makarimi menyatakan, pada hari itu seluruh wali Allah tahu bahwa panji kesultanan wali telah tertancapkan di sisi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semua wali dari timur hingga barat serentak membungkukkan badan mematuhi pernyataan beliau ini. Syahid Syekh Khalifatul Akbar berkisah, "Aku bermimpi bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tercinta, dan aku bertanya kepada beliau tentang pernyataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersebut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Abdul Qadir Al-Jailani telah mengatakan hal yang sebenarnya, karena dia sang kutub dan dia kuberikan tempat di bawah sayapku dan dalam perlindunganku." Beliau menghabiskan waktunya sehari-hari untuk mengajar dan memberi nasihat kepada umat, dan hidupnya dihabiskan untuk kepentingan dakwah dan menyebarkan ilmu, sehingga karya tulisnya tidak banyak. Kalau ia mau membukukannya ilmu seperti ulama-ulama lainnya yang sejamannya, tentu sekarang ini banyak sekali kita jumpai karyanya dan berjilid-jilid dibaca dan dipelajari oleh kaum muslimin di belahan dunia ini, dalam rangka menghakikatkan syariat lewat tarekat untuk mencapai marifat. Karena pada intinya tasawuf adalah penyucian diri agar bisa mengenal sampai kepada Tuhan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya telah mempraktekkan cara ibadah yang benar dan bagaimana cara mengenal dan sampai pada Tuhan, Marifatullah. Seiring dengan berjalannya sejarah peradaban Islam, telah muncul banyak ahli tasawuf atau para sufi yang melahirkan dan membawa konsep masing-masing.
Di antara mereka banyak terdapat kesamaan, meskipun ada sedikit perbedaan. Tasawuf merupakan tradisi keilmuan Islam yang berjasa sebagai disiplin ilmu yang mampu memberikan reaksi terhadap kondisi sosial masyarakat dan membantu dengan cara memberikan pemecahan atau solusi kepada manusia yang merasa tidak puas dengan ibadah-ibadah formal yang sudah digariskan oleh ahli fikih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mampu menjembatani kesenjangan yang terjadi antara ajaran tasawuf yang dipegang dan dikembangkan oleh kalangan sufi dan ajaran syariah yang dikembangkan oleh kalangan fuqaha, sehingga antara ajaran fikih dan tasawuf berjalan bersama dan sekaligus saling melengkapi. Dengan demikian, untuk dapat mengetahui lebih mendalam perlu diadakan penelitian yang sekaligus menjadi latar belakang dari urgensitas penelitian ini. Adapun pokok masalahnya adalah mempertanyakan bagaimana konsep ma'rifat dan makamat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam pencapaian kebahagiaan hakiki, ma'rifatullah. Studi ini mengangkat konsep ma'rifat menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada hakikatnya, ma'rifat adalah mengenali Allah dengan segala sifat, zat, af'alnya, dan juga mengenali makhluk-makhluknya sekaligus mengimaninya. Seorang pencari kesadaran ilahiyah haruslah melewati makom-makom kerohanian untuk dapat berma'rifatullah. Makom-makom yang harus dilewati seorang pencari kesadaran mutasawif ilahiyah adalah makom taubat, zuhud, tawakal, syukur, sabar, rida, dan jujur. Yang selanjutnya adalah ma'rifat. Dengan menggunakan konsep ma'rifat menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diharapkan kekeringan jiwa manusia dapat terisi dengan spiritualitas untuk memenuhi kebutuhan batin manusia dan sekaligus bagi sarana dalam mewujudkan manusia ideal dalam Islam. Banyak karya ilmiah yang ditulisnya di tengah kesibukan ceramah dan dakwahnya. Di antaranya adalah Kitab Futulah Ghaib dan Kitab Al-Fatur Rabbani wa Al-Faidir Rahmani dan kitab karya lainnya. Sedangkan pemikirannya yang telah ditulis oleh murid-muridnya dalam bentuk buku adalah Al-Auradul Qadariyah, As-Safinatul Qadariyah, dan Al-Fuyudatur Rabbaniyah fil Ma'atsiri wal Auradil Qadariyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai pendiri tarekat terbesar di dunia bernama Tarekat Qadiriyah. Beliau wafat pada hari Selasa malam setelah maghrib pada tanggal 9 Rabiul Akhir di daerah Babul Azad. Wafat di Baghdad pada 561 Hijriah atau 15 Januari 1166 Masehi. Ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak serat akan manfaat baik untuk tujuan kerohanian maupun keduniawian, serta memiliki pengamalan yang mudah sehingga kalangan orang awam pun dapat mengamalkannya. Adapun mengetahui tentang makna sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk memperteguh keyakinan dan keimanan akan adanya kebesaran Allah. Di samping itu, bagi kita yang ingin mengharap suatu khasiat atau keutamaan tertentu, bisa menerapkan aplikasi suatu ilmu pada zaman sekarang. Materi keilmuannya bisa berisi doa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sholawat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau Asma Ibnu Alwan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau juga Hizib Yaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.